Yang terhormat, saya Dito dari tim Samir. Berikut ini surat penugasan saya. Alamat yang digunakan masih sesuai dengan KTP atau bukan. Bisa masalah ini diselesaikan siang ini dengan sistem transfer atau langsung saya urus sebagai tim petugas berwenang selanjutnya. Ditunggu jam 15.00 siang ini. Tidak ada kejelasan, kami jadwalkan proses tarik dana. Terima kasih. Si Dito katanya ya, FC Samir yang katanya sudah siap diturunkan jam 3 sore tadi dan mulai besok. Ini siapa teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol Samir ya. Dan juga sebenarnya ada lagi ya, selain dari Samir itu ada juga seperti Solusiku, seperti dari Uwata, seperti dari Rupiah Cepat, dan pinjol-pinjol legal lainnya. Anda perhatikan ini, saya mendapatkan salah satu curhatan dari subscriber saya juga, dan dia juga follower di Instagram ya. Nanti teman-teman semuanya, kalau kalian mau konsultasi langsung sama Medi Broni, langsung aja di YouTube ini. Di samping tombol subscribe itu ada gabung ya, dan ada dua pilihan. Ada menjadi keluarga besar SAMB dan ada telepon atau WhatsApp Medi Broni. Ambil yang nomor 2, ambil nomor saya, langsung telepon saya. Oke teman-teman semuanya, saya siap bantu teman-teman untuk meluruskan segala keluh kesah yang terjadi mengenai dampak-dampak buruk ketika tidak mampu bayar hutang ya. Di sini saya mau konsultasi di sini mengenai keterlambatan saya membayar tagihan pinjol. Sebenarnya niat saya memang bayar, cuman dananya masih belum ada. Apakah ada solusi, saran maupun masukan buat saya? Nah ini ya, semua orang menginginkan untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut ya, tapi apalah daya ya, apalah daya. Terkadang keadaan yang memaksa untuk tidak menyanggupi lagi, keadaan yang memaksa untuk tidak bisa lagi. Nawa itu kita baik, nawa itu kita sangat baik, dan kita minjam untuk kita selesaikan. Tapi fakta kehidupan mengantarkan kamu nggak bisa bayar, kamu nggak sanggup bayar. Itu fakta kehidupan. Kita sudah coba berjuang, sudah coba usahakan ya, tapi apa boleh buat, duitnya yang susah ya nggak sih? Bukan usahanya, usahanya sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Oke? Habis itu dia bilangnya sebenarnya niat saya memang bayar, cuman dananya masih belum ada. Nah semua orang seperti itu ya. Apakah ada solusi, saran maupun masukan? Solusi saya adalah ya mungkin niat baik kamu bisa disimpan dulu rapat-rapat, jangan sampai dihilangkan, karena niat baik itu bagus gitu loh. Dan untuk sementara waktu tetap fokus bekerja, tetap fokus berusaha, pelan-pelan kumpulkan duitnya ya. Untuk sementara apapun ancaman-ancaman yang masuk, baik itu melalui telepon, WhatsApp, dan email, jangan sampai menggoyahkan nawa itu yang ada tadi. Jangan sampai menghentikan niat baikmu tadi ya. Dan di sini katanya, dan dia ditelepon secara terus-menerus ya, wajar lah ya. Di sini itu yang saya sampaikan, Pak Dito ini tim dari Samir, yang mana timnya itu mau berkunjung ke rumah teman-teman semuanya. Oke? Yang terhormat, saya Dito dari tim Samir. Berikut ini surat penugasan saya. Alamat yang digunakan masih sesuai dengan KTP atau bukan? Pak Dito ngapain harus konfirmasi seperti itu sih? Tinggal Pak Dito kunjungin aja sesuai data yang ada ya sudah gitu ya kan. Bisa masalah ini diselesaikan siang ini dengan sistem transfer. Tapi Pak Dito sudah ditugaskan untuk ke alamat. Ngapain lagi Pak Dito kasih opsi untuk transfer? Dia itu tidak bisa Pak untuk mentransfer. Dia itu cuma bisa menunggu Bapak datang ke alamat, biar dia bisa memberikan alasan Pak Dito ini mau datang atau mau ngapain sih. Habis itu atau langsung saya urus sebagai tim petugas berwenang selanjutnya. Ya bagus seperti itulah ya kan. Terkadang lucu kadang. Teman-teman, ini yang kalian takutkan. Coba lihat di sebelah saya. Ini yang kalian takutkan. Habis itu ditunggu ya jam 15.00 siang ini. Tidak ada kejelasan, kami jadwalkan proses tarik dana. Oke. Gila juga ya Pak Dito ini ya. Kadang kayak nggak ngerti. Padahal dia sendiri yang nyampaikan. Dengar ini teman-teman. Yang terhormat, saya Dito dari tim Samir. Berikut ini surat penugasan saya. Alamat yang digunakan masih sesuai dengan KTP atau bukan. Bisa masalah ini diselesaikan siang ini dengan sistem transfer atau langsung saya urus sebagai tim petugas
berwenang selanjutnya, ditunggu jam 15.00 siang ini, tidak ada kejelasan, kami jadwalkan proses tarik dana. Terima. Itu suratnya ya yang mau bikin Anda bingung. Nah, ini dia tidak akan datang ke alamat Anda, teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangnya seperti itu? Logikanya seperti ini. Dia menyampaikan dia mendapatkan surat tugas dan dia bertanya apakah alamat masih sesuai dengan KTP atau sudah pindah. Kan itu maksud dia. Harusnya kan kalau dia sudah dapat surat tugas, ya udah cek dulu tuh ke alamatnya. Ya nggak sih, dicek dulu. Ngapain dia harus bilangin, wah masih sesuai KTP atau bukan gitu loh. Dia mau datang atau tidak. Itu logika pertama. Yang kedua adalah, kalau memang dia mendapatkan surat tugas tersebut, kenapa harus ditekankan lagi? Harus diselesaikan siang ini. Tapi katanya dia mau datang. Ya, katanya dia mau datang. Terus ngapain lagi ditekan siang ini? Ini menandakan ketidakmampuan dia untuk datang. Jadi kedatangan dia itu hanya kedatangan melalui WhatsApp, bukan kedatangan di depan rumah Anda. Ya, ini teman-teman pahami. Yang kedua adalah, yang ketiga di sini, langsung saya urus sebagai tim petugas berwenang selanjutnya. Ditunggu jam 15.00 karena jam 15 itu, jam 3 sore itu Pak Dito ini udah mau pulang. Dia bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore dia sudah pulang atau sudah close. Ya, sudah mulai tutup buku, sudah close semuanya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan hal ini. Kalau dia bilangin ditunggu ya jam 15 siang ini, tidak ada kejelasan dan dijadwalkan proses tarik dana, itu cuma omong kosong. Jadi saya berharap buat teman-temanku semuanya, kalau Anda mendapatkan pesan-pesan seperti ini, alangkah baiknya tidak usah dipahami, sebatas dibaca aja, jangan disematkan. Tidak usah teman-teman terjemahkan. Ya, yang dia tagih tidak tahu, berapa hutangnya juga tidak tahu, dia hanya menyampaikan dia mau datang, dia dapat surat tugas. Ya, dia mau memberitahu Anda aja bahwa dia dapat surat tugas. Surat tugasnya itu menagih via WA. Tapi dia bikinkan dramanya seolah-olah dia mau menagih ke rumah Anda. Padahal itu cuman omong kosong. Dan ini juga banyak dibikin oleh pinjol-pinjol lainnya. Bukan hanya si Samir ini aja, tapi ada pinjol-pinjol lainnya. Nah, teman-teman semuanya, kembali lagi ke konsep awal tadi. Karena teman-teman menyampaikan, saya ini ada nawaitu, ada niat bagus, ya. Tapi apalah boleh buat, dana saya nggak ada. Oke, kalau dana Anda nggak ada, ya udah stop aja sampai di sana. Tapi jangan sampai berhenti untuk berusaha ya. Jangan sampai berhenti untuk berusaha. Kumpulkan duitnya. Walaupun saat ini Anda bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda, tapi tetap berpikir positif aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Dan habis itu kumpulkan duitnya, negosiasi, nggak usah Anda terlalu mencerna katanya melalui telepon, katanya melalui WhatsApp, katanya melalui email. Itu yang membuat Anda hancur buat kedepannya. Risikonya nggak ada teman-teman. Belum tentu juga datamu akan dilaporkan ke SLIK. Walaupun pinjol legal semuanya menjadi pelapor SLIK, tidak semua pinjol legal juga mau melaporkan data nasabah itu ke SLIK. Ya, karena ini berpotensi merugikan diri mereka juga. Mereka akan kesulitan mencari nasabah berikutnya. Nah, jadi terlepas dari Samir, Selusiku, SC, Cash, Rupiah Cepat, dan segala macam, tidak usah teman-teman takut soal DC datang ke rumah, kunjungan DC sampai ke daerah Anda, nggak usah Anda pikirkan. Sekarang, kalau Anda nggak sanggup untuk membacanya, abaikan aja. Anda nggak usah dulu nengok-nengok WA, nggak usah dulu pegang-pegang handphone. Ya, kalau misalnya mental Anda itu tidak bisa diajak kompromi. Oke teman-teman, ini cuman sebatas drama skenario dalam penagihan aja. Faktanya tidak seburuk itu, faktanya tidak seperti itu. Debt collector yang datang ke rumah tidak akan memberitahumu lebih awal. Wah, kami mau datang ke rumah jam sekian, tunggu ya. Karena ada orang yang menunggu. Ya iya, kalau orang itu ada duit, dia akan tunggu. Kalau dia nggak ada duit, kabur. Oke, jadi logika-logika seperti itu perlu ditanamkan buat teman-teman semuanya. Jangan buru-buru baper, jangan buru-buru membayangkan hal-hal yang buruk. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan tidak ada lagi teman-teman yang ketakutan. Nah, ini lanjutin juga soal proses jalur hukum yang mau dilontarkan, yang sering dilontarkan oleh pinjam atau SPay Letter. Silakan. Masih pinjol bertaburan di mana-mana. Surat peringatan sudah mulai dilayangkan oleh pihak-pihak dari pinjaman online. Gitu loh. Jadi di sini teman-teman semuanya, benarkah semuanya akan digugat ke jalur hukum? Mengingat begitu banyak orang yang ketakutan, kecemasan karena hal-hal seperti ini. Tak jarang karena mereka mendapatkan surat-surat peringatan dari pihak Shopee. Ya, ini yang selalu bertanya,
soal es pinjam dan SpayLater ya teman-teman. Tapi kita mau bacakan dulu untuk poin di atas yang mau mereka pertanyakan. Oke? Di sini dia bertanya sama saya, yang mana ini ya? Dia bertanya, saya bacain aja dulu ya teman-teman ya. Pemberitahuan tentang tindakan hukum secara legal atas tindakan menyepelekan hutang atas nama nasabah. Oke. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa ketentuan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikan. Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Oke. 2. Surat keputusan pengurusan Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI nomor .002 garis miring SK COC garis miring INT garis miring 4 garis miring 2020 perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020. Selain melakukan penagihan melalui penunjukan pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Penyelenggara dapat juga menunjukkan kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman SES. SES apa ini? Tertinggal ini. Bahasanya tertinggal ya, nggak bersambung nih. Apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara? Inilah salah asumsi ya. Di atas itu tidak ada mereka jelaskan tentang penjara. Yang mereka jelaskan di sini 1243 itu pasal perdata diatur bahwa tuntutan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan bahwa ia melalaikan kewajiban. Jadi nggak ada unsur penjara di sini buat teman-teman semuanya. Ini harus dibatasi ya. Cara-cara kita berpikir ini harus segera dibatasi. Jangan dibiarkan hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi, sehingga hal ini dapat mengganggu proses-proses buat kedepannya. Ya, di sini kita lanjutkan lagi. Dia menyampaikan di sini apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara. Itu tidak benar. Bang, saya dapat surat peringatan dari Shopee, es pinjam, dan PayLater. Oke, kita coba dulu. Kita lebih besar lagi. Coba yang mana ini? Surat peringatan kepada yang terhormat nasabah es PayLater di tempat. Dengan hormat bersama ini kami PT Komes Finance melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan 1. Secara sah dan sengaja melakukan kelalaian berupa pengambilan paksa tagihan SpayLater yang sudah ini oke lah semuanya teman-teman. Ini baik. Saya simpel aja. Tapi surat ini tidak ada tanggalnya, tidak ada tanggal dan tidak ada bulannya. Kalau untuk yang kedua, ini 2 lampirannya ya. PT Lentera Dana Nusantara. Nah, ini juga sering nih teman-teman takuti, oke? Surat peringatan kepada yang terhormat Bapak Ibu nasabah es pinjam di tempat dengan hormat. Bersama ini kami PT Lentera Dana Nusantara melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan secara sah ini hampir sama, dua-duanya suratnya cacat banget teman-teman. Tidak ada tanggal, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada nama secara spesifik. Jadi rasa saya buat semua teman-temanku yang hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa
yang hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya berharap banyak banget sama teman-teman semuanya, jangan terlalu Anda fokus dengan surat-surat seperti ini, yang mana hal ini hanya dilayangkan melalui WhatsApp, email, dan telepon. Tapi kalau lewat telepon nggak mungkin juga ya mereka langsung membacakan ya. Biasanya dua hal itu mereka pakai, melalui WhatsApp dan melalui email. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap buat Anda gitu loh. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah baperan juga dengan hal-hal seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh debt collector yang melakukan penagihan karena ketidakmampuan dia menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Dia tidak mampu menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Nah, untuk memaksakan terus melakukan penagihan ini, mereka manfaatkanlah seperti WhatsApp, seperti telepon, seperti email. Dan WhatsApp dan email itu mereka pergunakan untuk menagih Anda dengan mengirimkan surat-surat seperti ini. Seakan-akan Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan dipenjara menurut versinya, atau Anda akan diperdata menurut hal itu. Sebenarnya tidak ada teman-teman semuanya. Ya, habis itu harus gimana ya? Belum ada dana buat bayar. Ya harus gimana? Kamu hanya harus melakukan membaca, mencermati, habis itu menghapus gitu loh. Karena nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada jamnya. Tidak ada namamu secara spesifik. Namamu tidak dijelaskan di sana, namamu tidak diterangkan di sana. Kenapa kamu harus baper? Kenapa kamu harus takut? Harusnya kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi tinggal kamu baca, habis itu kalau ya sudah kamu lihat ini nggak ada tanggal, ini nggak ada nama saya, dan berapa nominal hutang saya pun juga tidak dijelaskan. Jadi mereka seakan-akan menagih dalam versi mengambang. Mengambangnya itu kayaknya hal-hal ini akan dikirim ke semua orang aja gitu loh. Jadi siapa yang membaca, yaitu menjadi target mereka gitu. Siapa yang berhutang, hal seperti ini akan mereka dapati juga. Nah, saya pengen buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku semuanya, jangan baper-baper. Ya, somasi, peringatan, nggak usah. Ya, kalau pinjol mau untuk memproses ke jalur hukum, ya silahkan. Memang jalurnya seperti itu kalau mereka mau. Tapi jangan kita ditekan dengan dikirimin melalui WhatsApp, dikirimin melalui email. Kalau mau ya udah kirim aja langsung ke rumah. Kirim langsung ke rumah, kan ada alamatnya. Udah kirim langsung ke rumah, undangan pengadilnya yang mana, yang seperti apa, sudah hadapi teman-teman. Lagian Anda ini kan tidak mampu, bukan tidak mau. Memang fakta dari kehidupan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus cemas? Ya, kenapa Anda harus, wah ini gimana, ini gimana? Kenapa harus seperti itu? Nggak perlu juga dan nggak penting juga teman-teman semuanya. Jadi hadapi aja ya sudah. Ya, oh mereka mau proses kita bang ke jalur hukum. Iya bagus. Ya lanjutkan, itu lebih bagus. Ya kan, biar nanti kita terangkan tuh di pengadilan. Tapi kalau selagi mereka hanya mengirimkan somasi, peringatan melalui WhatsApp, tidak ada namamu, tidak ada tanggal, bulan, tahun, apa yang mau dibahas sih teman-temanku? Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya bikin ini itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan, yang masih kecemasan dengan yang namanya somasi-somasi, surat-surat peringatan, habis itu proses-proses hukum. Ya, sudahilah. Hari ini tinggal fokus bekerja buat ke depan, kumpulkan uang Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi. Oke, teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Saya akhiri dulu. Wassalam.